Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di video presentasi saya terkait Project Based Learning dengan judul Peran Generasi Muda dalam Mengurangi Sampah Plastik sebagai Wujud Gaya Hidup Berkelanjutan yang dimana sesuai dengan SDG 12 atau Responsible Consumption and Production. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faras Gifari dengan NIM 290271673. Dan tadi ya, nama saya Faris Gifari dan saat ini saya eh, di BINUS Online dengan jurusan Computer Science, Software Engineering, yang dimana saat ini saya juga berkuliah di BINUS sambil bekerja sebagai Cybersecurity Engineer tim IT di perusahaan konsultan. Dan juga saat ini saya aktif sebagai Community Manager di suatu komunitas. Dan untuk pengerjaan proyek ini sebenarnya saya tidak sendiri, melainkan saya dibantu oleh anggota kelompok yang kemarin mengerjakan project based learning terakhir sebagai tugas terakhir ya dari mata kuliah karakter building ini di semester 2, yaitu anggota kelompok saya ada Ahmad Duyan Anugrah Putra, Nazif Alfarizi dan juga Syahrul Adi Pratama. Tapi karena memang eh, untuk presentasinya mandiri, jadi untuk kali ini saya presentasinya sendiri terkait project based learning yang kami lakukan. Oke, kita akan mulai membahas dari latar belakang masalah dulu, yang dimana sampah plastik sudah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Nah, total sampah ini ya paling banyak seperti yang kita tahu. Yang pertama itu ada tempat makan yang sisa makanan gitu ya, plastik sisa makanan, lalu sampah-sampah plastik yang lain lah di luar makanan. Ada banyak, cuma yang utama tentunya itu sisa makanan, terutama untuk makanan yang dia menggunakan plastik sekali pakai. Dan sepanjang tahun 2024, totalnya itu ada 33,79 juta ton. Yang dimana sumbernya ini saya ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu selain itu yang menjadi ironi juga, sampah plastik yang dibuang ke laut itu totalnya ada 350 ribu ton. Ini pada tahun 2024. Yang dimana Indonesia masuk 10 penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan data ini juga saya ambil dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini ada alasannya juga sih. Saya ngambil data dari tahun 2024 karena di tahun 2024 datanya itu yang paling lengkap dibanding tahun 2025. Jadi ya ini seharusnya masih update lah ya dan hasilnya tidak beda jauh dengan yang tahun-tahun sekarang. Dan akar masalahnya tentunya ada pada gaya hidup yang masih sangat bergantung dengan plastik sekali pakai. Ya kita nggak bisa memungkiri atau bahkan saya sendiri juga tidak bisa menghindar bahwa setiap hari itu saya masih pakai kantong plastik, lalu sedotan plastik, kemasan sekali pakai, atau bahkan botol minuman. Jadi kebiasaan instan ini yang udah berlangsung setiap hari dari kita kecil sampai dewasa memiliki dampak yang serius. Dan dari project based learning ini diharapkan bahwa generasi muda bisa adaptif dan punya akses luas terhadap informasi supaya untuk jadi motor penggerak dalam perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan yang bisa membantu masyarakat memahaminya juga. Ini adalah rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana kondisi dan dampak permasalahan sampah plastik di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran generasi muda dalam mengurangi timbunan sampah plastik. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan gaya hidup berkelanjutan dilakukan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Dan tujuan proyek ini sebenarnya ada dua, terutama untuk masyarakat dan mahasiswa. Yang pertama, kalau ke masyarakat tuh kita lebih meningkatkan kesadaran mereka aja sih, mendorong penerapan prinsip 3R, Go Green, dan lain sebagainya, dan mengajak untuk menjalani gaya hidup berkelanjutan. Lalu yang kedua, mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa, kita lebih ke awareness-nya. Jadi kita memberikan awareness kepada mahasiswa bahwa mereka tuh harus bisa mengajak masyarakat sesama jadi mahasiswa menyebarkan ilmu ke masyarakat lah tentang konsep ini untuk gaya hidup berkelanjutan, mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Dan juga meningkatkan inisiatif untuk saling mengingatkan antar sesama mahasiswa atau mungkin masyarakat untuk menjadi penggeraknya tuh dari sisi mahasiswanya. Dan ini adalah hasil temuan di lapangan yang kami lakukan selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu, yang dimana di sini kami melakukan wawancara 6 sampai 8 mahasiswa dan wawancara mendalam dengan 3 narasumber, termasuk saya yang mewawancarai ketua himpunan dari kampus lain, kampus Institut Teknologi Budi Utomo, yang dimana dia membuat gebrakan ya, ketika ada event, masyarakat tidak boleh membawa botol minum plastik, melainkan harus bawa tumbler kalau mau datang acara. Yang dimana itu merupakan konsep yang sangat bagus sih untuk mengatasi masalah ini. Tapi di sini kita akan coba bahas dari PowerPoint dulu. Di sini ada sekitar 35% mahasiswa yang membuat tumbler ya. Ini yang sudah bagus. Sisanya masih membeli air mineral kemasan botol di kantin dan warung sekitar kampus.
Jadi 35% mahasiswa alhamdulillah sudah bagus ya karena mereka sudah ada kesadaran untuk membawa botol. Tapi sebenarnya ini bukan ini masalah yang sebenarnya sangat bisa teratasi karena mahasiswa itu punya kesadaran yang tinggi tapi actionnya rendah. Mereka tahu bahwa bawa tumbler itu akan memperbaiki lingkungan gitu kan ya. Jadi lingkungannya nggak kotor dan lain sebagainya dengan sampah botol minuman gitu ya. Cuma mereka kadang suka masih malas atau mungkin yang kedua dari kampusnya juga nih infrastrukturnya belum memadai, dia nggak nyediain dispenser dan lain sebagainya kan. Sedangkan tumbler itu kan kelebihannya bisa isi ulang. Kalau ada dispenser, ya mungkin mahasiswa akan lebih tergerak lagi untuk buat tumbler. Lalu norma sosial masih lemah ya, yang tadi saya bilang. Jadi sesama mahasiswa tuh belum ada inisiatif untuk saling mengingatkan bahwa harus pakai tumbler gitu, jangan pakai botol minum sekali pakai. Lalu insentif kecil terbukti efektif ya. Jadi kita bisa aja bikin kebijakan sebagai manajemen kampus ya. Yang kalau semisalkan kita beli air, kalau pakai tumbler bisa lebih murah atau bahkan gratis seperti itu. Dan ini adalah beberapa rancangan solusi yang sudah kami buat. Yang pertama, kampus tanpa plastik sekali pakai, yang dimana kita bekerja sama dengan manajemen kampus untuk melarang seluruh penggunaan plastik. Dan ini bisa kita terapkan selama 3 bulan masa transisi ya, sebelum nanti jadi permanen. Mungkin kita bisa digerakkan yang paling kecil dengan wajib menggunakan tumbler, ya, wajib membuat tumbler. Lalu sistem insentif digital eco point bisa, jadi kalau misalnya mahasiswa yang buat tumbler bisa dapat poin lebih atau mungkin bisa dapat note dari dosen seperti itu ya. Lalu stasiun dispenser, jadi di kampus harus disediakan banyak dispenser lah untuk memancing mahasiswa pada bawa dispenser semua. Lalu edukasi di sosial media ya, seperti bikin tim eco ambassador untuk menyebarkan awareness ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga membuat bank sampah kampus yang terintegrasi nih. Udah ada pemilahan sampahnya, ada pencatatan digital, misal siapa yang paling banyak buang sampah dan reward lah untuk kontributornya. Dan yang terakhir di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya terkait project based learning yang saya lakukan, yaitu dari observasi ini saya sadar bahwa mengurangi sampah plastik tidak butuh aksi yang besar, cukup dari diri kita sendiri dengan mengubah kebiasaan kecil ya, seperti membawa tumbler sendiri. Dan yang penting juga ya, kesadaran itu tidak cukup, nggak sepenuhnya cukup ya, melainkan juga harus didukung dengan fasilitas dan alternatifnya. Seperti kalau di kampus didukung dengan manajemen kampus yang menyediakan dispenser dan lain sebagainya. Lalu perubahan juga butuh dorongan dari tiga sisi sekaligus, dari kita pribadi, kebijakan serta fasilitas kampus, dan norma sosial antar semua mahasiswa. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.